Amin. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta baban liqa'illah wa baban litaghfiril dhunub wa litathhiril qulub wa liraf'id darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi imamil muttaqin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Nurul Hikmah, Akhir Nabilah Ustaz Nur Rasulullah Al-Mukhlis, dan seluruh jamaah yang hadir dalam kesempatan berbahagia ini. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang penuh berbahagia ini kita bisa mendoakan almarhumah, ya. Semoga almarhumah Siti Maryam binti Haji Raden Sodikin Soekarma diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat berserta salam tanpa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman berbahagia, kita tadi sudah dengar bahwa keseharian almarhumah ini kehidupannya gak lepas dari masjid, gak lepas dari seputar hal-hal yang bersifat positif, cinta pengajian. Setiap pengajian kita juga selalu hadir, ya, selalu cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang soleh. Insya Allah almarhumah menjadi bidadari surga Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya sedang mengetik, ya, finishing kitab saya, kebetulan tentang duka-duka seperti ini. Pak Ustadz WA saya bilang insya Allah saya hadir. Sebetulnya ada ngajar ke Tambun, tapi insya Allah, ya, saya niatkan jadi amal soleh, jadi doa untuk kita semuanya. Jadi sarana almarhumah diangkat derajat jadi setinggi-tingginya Allah SWT, dijadikan ahli sorga, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan melepas kepergian almarhum. Jamaah berbahagia, almarhumah sudah selesai di hadapan Allah. Insya Allah min ahlil khair. Yang terpenting kita, keluarga ini, ketika turunnya akdar, ketika terjadi takdir dipanggil oleh Allah, ya, kita semuanya kagak ada lain kecuali harus taslim, harus terima, harus ridho. Walaupun kita cinta betul sama almarhumah, tetapi Allah lebih cinta lagi dengan almarhumah. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, pintunya dikasih kematian. Baban liqa'illah, pintu untuk bertemu dengan Allah. Kalau kita kagak ridho, kagak terima, ngedumel aja, nangis aja, itu merupakan musibah kedua yang lebih bahaya daripada musibah kematian ini. Orang yang katanya al-i'tiradu anil haqqi azza wa jalla inda nuzul aqdar, orang yang tidak menerima protes kepada Allah ketika terjadinya musibah, kematian misalnya, sakit misalnya, itu kita kedua sama Allah. Ya Allah, kenapa ini terjadi begini ya Allah? Ya kenapa mak saya juga dipanggil ya Allah? Ya, katanya al-qalbul mu'minu la ya'rifu lima wa kaifa la ya'rifu. Hati orang mukmin itu tidak mengenal istilahnya kenapa ini terjadi ya Allah? Kenapa harus sekarang dipanggilnya ya Allah? Tidak ada. Orang mukmin apapun yang terjadi harus taslim, terima dan ridho. Kalau tidak, mau diri
agamanya akan hancur. Mautul tawakul, tawakalnya akan hilang. Dan mautul ikhlas, keikhlasan akan hilang di hadapan Allah. Makanya saya pesan pada seluruh keluarga, terima, ridho, taslim, walaupun berat di hati kita. Yakinlah Allah lebih cinta kepada almarhum. Kenapa? Kalaupun kita ngedumel, nangis, marah-marah, nyalain Allah, nyalain tetangganya, nyalain saudara-saudaranya, kenapa emak bisa ada operasi, emak nggak lurus? Ya, itu tidak akan merubah takdir. Hanya ngotorin mulut kita dua dan membuat kita jauh dari musibah itu. Paling sedikitnya penyelendahnya itu takfirun dzunub, membersihkan dosa-dosa kita kalau kita ridho. Ya, semoga pada ridho semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, takfirun dzunub, membersihkan dosa-dosa kita. Yang ketiga ini tathhirul qulub, membersihkan hati kita. Ya, orang yang ridho dengan takdir. Yang keempat dan terakhir, diraf'i darajat. Orang dikasih musibah sebetulnya Allah mau angkat derajatnya. Semoga setelah ini keluarganya semuanya diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita semuanya, pelajaran yang berharga, apapun yang terjadi kita harus bilang alhamdulillah. Ma asaba min musibatin, tidaklah seseorang ditimpa musibah kecuali mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah dulu, biar hatinya kagak ngedumel, hatinya kagak marah-marah, hatinya kagak nyalain Allah. Tsumma starja, baru bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan Allah gantikan, ya, dipanggilnya almarhumah. Mudah-mudahan nanti ada keturunan almarhumah jadi orang-orang saleh. Ya, kita tetangga ini juga mendapatkan keberkahan karena melepas orang yang kita cintai dengan ridho dan dengan taslim kepada jamaah. Ini bisa saya sampaikan pelajaran yang terbaik. Orang yang paling cerdas adalah orang yang bisa mengambil hikmah dari semua yang terjadi di depan kita. Ada orang-orang hatinya yang tergugah dengan kematian. Waliyadzubillah, berarti hatinya sudah mati sebelumnya. Mudah-mudahan kita tergugah semuanya. Apa maksudnya? Persiapkan lima ba'dal maut, bahwa sebentar lagi, mungkin besok, mungkin nanti malam, di antara kita mungkin akan dipanggil oleh Allah. Tidak ada lain kecuali mari bersama-sama kita husnuzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, mulai memperbaiki diri, persiapan menghadap Allah. Ke almarhumah ini insya Allah sudah tenang, nyaman, dan semoga keluarga juga ikhlas, diangkat semuanya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Fatihah, semoga almarhumah menjadi bidadari surga, selalu ditempatkan tempat tertinggi, berdampingan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak dijadikan akan soleh dan solehah, diangkat derajatnya dari kita masak di sini, di masjid ini, dengan keberkahan ini semakin makmur, semakin berkah dan usia Islam. Ala hadhihi wa niyatin salihah al-fatihah.